Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Susi dan teman-teman, saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi penggunaan tanda baca. Sebelumnya, perkenalkan saya Safina Azhara, absen 28. Oke, materi yang pertama ada tanda pisah. Tanda pisah dibagi menjadi dua. Yang pertama, menandai rentang. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, tempat untuk menunjukkan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh yang pertama, tahun 2020 sampai 2025. Jakarta sampai Bandung. Tanggal 13 sampai 20 Januari 2025. Contoh yang kedua, hari itu saat semuanya berubah, dia memutuskan untuk berhenti. Tanda pisah yang kedua yaitu mengapit keterangan tambahan. Tanda pisah ini dapat mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat, sehingga sifatnya bisa diabaikan. Contoh yang pertama, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh kedua, Soekarno-Hatta, proklamator Indonesia, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Nama saya Humaira Marisa Putri Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda tanya. Ada dua penggunaan tanda tanya. Yang pertama, untuk menandai kalimat tanya langsung, digunakan di akhir kalimat yang benar-benar menanyakan sesuatu. Contoh, siapa nama gurumu? Kamu sudah makan? Di mana kamu tinggal? Yang kedua, bisa dipakai untuk menyatakan keraguan-raguan dalam tanda kurung. Tanda tanya dalam kurung menunjukkan sesuatu yang belum pasti atau meragukan. Contoh, novel itu terbit pertama kali pada 2001, dalam kurung tanda tanya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia, absen 23. Saya akan menjelaskan tentang tanda baca seru. Penggunaan tanda seru digunakan di akhir kalimat untuk menyatakan perintah, seruan, ekspresi kekaguman, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat seperti kejutan atau kemarahan, bukan untuk pertanyaan. Beberapa contoh berikut yaitu, yang pertama, kalimat perintah atau ajakan, menyeru atau memerintah seseorang dengan kuat. Contohnya, yang pertama, perhatikan contoh berikut. Yang kedua, mari membuang sampah ke tempatnya. Selanjutnya, ada ekspresi emosi kuat, yaitu menggambarkan emosi yang memuncak seperti kejutan, kekaguman, atau ketidakpercayaan. Contohnya, yang pertama yaitu yang benar saja. Yang kedua, astaga. Selanjutnya, ada interjeksi. Kalimat ini digunakan setelah kata seru seperti hai atau wah untuk menekankan emosi. Contohnya yang pertama yaitu hai. Perkenalkan, nama saya Talita Belfazara Marisa, saya dari absen 34. Di sini saya mau menjelaskan tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis digunakan untuk menandakan ada bagian kalimat atau kutipan yang dihilangkan, kalimat yang terputus-putus atau dalam dialog untuk menunjukkan ujaran yang tidak selesai. Contohnya penggunaan elipsis dalam kalimat adalah penyebabkan kemerosotan akan diteliti lebih lanjut, atau dalam dialog, jadi kesimpulannya, oh sudah saatnya istirahat. Begitu yang dimaksud dengan tanda elipsis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anarkia Widyanugraha, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kata, frasa, atau kalimat tertentu. Tujuannya untuk menandai atau menyoroti bagian tersebut, baik untuk tujuan kutipan, penekanan, atau menunjukkan makna khusus. Secara umum, ada dua jenis tanda petik. Yang pertama, tanda petik 2. Biasanya digunakan untuk mengapit kutipan langsung dari perkataan seseorang atau teks lain, untuk mengapit judul puisi, lagu, artikel, naskah, bab buku, pidato, atau tema atau subtema dalam kalimat. Dan juga biasa digunakan untuk mengapit istilah ilmiah atau kata yang memiliki makna khusus. Yang kedua, ada tanda petik tunggal. Biasanya digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain.
Terus juga digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, untuk contoh penggunaan, untuk contoh tanda petik 2, seperti saya ingin makan sate ayam, tanda petik, kata Andi. Untuk tanda petik 2, novel, tanda petik, Laskar Pelangi, tanda petik, sangat terkenal. Tanda petik tunggal, aku mendengar dia berkata terima kasih, ujar Dina. Untuk tanda petik tunggal, malaikat adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan sosok yang baik. Sekian, terima kasih.